Hadirin sidang jamaah salat tarawih Masjid Al-Aqsa Pantai Hidayah Jodoh Kota Batam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita dapat bermuajah. Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bagaimana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang ke-10 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira buat kita. Wa fil lailati asyarah, siapa yang sholat tarawih pada malam yang ke-10, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuqullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia daripada kebajikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya Allah salat tarawih kita yang kita laksanakan nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala menistijabah daripada doa yang kita panjatkan, sehingga kita diberikan kebajikan dunia dan akhirat. Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimahullah, berbicara masalah ilmu. Ilmu secara bahasa artinya pengetahuan. Ilmu secara istilah adalah sesuatu yang kita ketahui dan itu bermanfaat buat kita sehingga bisa meningkatkan derajat kita. Ilmu bukan hanya diketahui, namun kita bisa mengamalkannya sehingga ilmu itu berbarokah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 31 dan ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dan Allah telah mengajarkan segala nama benda kepada Nabi Adam. Lalu dia tonjolkan kepada sekalian malaikat dengan firman-Nya, sebutlah nama-nama benda itu padaku, jika benar tuntunanmu itu. Jawab mereka, Maha suci Engkau ya Allah, sedikit pun tiada pengertian bagi kami kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang mengetahui lagi bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna anjakum yaumal qiyamah, sungguh orang yang paling banyak bersalawat kepadaku kelak di hari kiamat, min ahwaliha, yang paling bersih, wa mawadiniha, bebas dari urusan tempat-tempat giris, aktsarukum alayya sholah,
menakutkan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi sabalakallahu bihi tariqan ilal jannah wa annal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitani fil bar innal ulama'a warasatul anbiya." Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu pengetahuan, pasti Allah menyalurkannya jalan menuju surga. Sesungguhnya para penghuni langit dan bumi serta ikan-ikan di lautan semua beristighfar memohonkan ampun bagi orang alim, sebab para ulama adalah pewaris nabi-nabi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya ketika ada ilmu pengetahuan. Segala kejahilan atau kebodohan akan dihancurkan. Man ta'allama babin minal ilmi illa liyu'alliman nasa utiyalahu thawabus sab'inan nabiyya. Siapa yang mempelajari satu bab tentang ilmu yang bakal diajarkan kepada masyarakat, maka baginya pahala 70 nabi. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita duduk-duduk aja bersama orang alim selama 2 jam, atau makan bersama 2 suapan, atau memperhatikan nasihat 2 patah kata, atau berjalan bersamanya 2 langkah kaki, maka Allah memberinya 2 taman surga, setiap taman seluas 2 kali besarnya dunia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sidang jamaah Masjid Aqsa rahimakumullah, ilmu dan amal lebih utama, dan ilmulah yang lebih diutamakan. Mengapa? Dia mempunyai 5 faktor yang menonjol. Hal yang pertama, ilmu sekalipun tanpa diamalkan, ia tetap utuh keadaannya. Tetapi sebaliknya, amal tidak bakal terwujud dengan meninggalkan ilmu. Yang kedua, ilmu sekalipun tidak diamalkan, ia bermanfaat bagi pemiliknya. Tetapi sebaliknya, amal tidak bakal berguna dengan meninggalkan ilmu. Hal yang ketiga, amal bersifat fasik, tetapi sebaliknya ilmu bersifat aktif, menyinari lingkungan sekitar seperti pelita, seperti lampu. Yang keempat, ilmu itu adalah makan para nabi. Bertolak dari hadis, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Makam ulama umatku bagaikan nabi-nabi bangsa Israel. Yang kelima atau yang terakhir, ilmu adalah sifat Allah, tetapi amal hanya sifat manusia. Padahal kita telah memaklumi bahwa sifat Allah lebih unggul daripada sifat manusia. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, para ulama telah menyatakan ilmu itu ada 3 hurufnya. Huruf yang pertama itu adalah huruf ain, yang maksudnya illiyin, artinya makam tertinggi. Hal yang kedua, lam, artinya latif, yang maksudnya harus tenang atau pemurah. Dan yang ketiga, mim, artinya mulk, yang bermaksud kerajaan. Ketika huruf tersebut berkaitan dengan pemiliknya, membawa pengaruh, ain dapat menjunjung pemiliknya ke tingkat derajat tinggi yang mulia. Lam dapat membina pemiliknya berwatak lemah lembut, tenang dan pemurah, dermawan. Dan min dapat membina pemiliknya berjiwa pemimpin, atau mungkin menjadi penguasa atau raja. Maka dari itu, agar betul-betul ilmu ini bisa sebagai senjata
melawan daripada kebodohan. Maka dari itu mari kita terus pergunakan waktu kita, utamanya generasi-generasi muda, belajar dan belajarlah untuk bagaimana kita memahami ilmu. Karena belajar itu talabul ilmu minal mahdi ilal ladi, dari sejak kecil, sejak ayunan sampai ke tiang lahat, sampai kita mati. Bahkan tidurnya daripada orang yang berpengetahuan. Naumul alim khairun min ibadatil jahil, lebih baik ibadahnya orang bodoh. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu ini bisa terpelihara istiqamah, maka kita harus bagaimana mengamalkan. Yang pertama, sholat sunat malam sekalipun hanya 2 rakaat. Yang kedua, selalu punya wudu, selalu suci dari hadas. Yang ketiga, takwa kepada Allah di tempat sepi atau ramai. Yang keempat, makan dengan tujuan takwa, bukan melampiaskan nafsu. Dan yang kelima, bersiwak, gosok gigi, lebih-lebih setelah bangun tidur, habis makan, dan hendak sholat dan membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah sholat tarawih rahimakumullah, mungkin demikianlah yang Al-Fakir dapat sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah dalam frekuensi yang sama pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kehilapan dan kesalahan itu dari Al-Fakir sendiri, untuk itu mohon dimaafkan. Kesimpulannya, terus dan terus kita belajar memiliki ilmu, agar ilmu itu menjadi senjata supaya kebodohan jauh dari kita. Yahdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.